Tahukah kalian kalau trik psikologi itu bisa digunakan untuk memanipulasi, mengontrol, atau bahkan mengatur orang lain? Mungkin banyak yang tidak sadar, karena trik-trik ini seperti ninja yang sulit dideteksi. Tapi sekali kalian paham, tingkah laku orang-orang bakal kelihatan seperti teka-teki yang mudah dipecahkan. Tiba-tiba semuanya lebih masuk akal. Ngobrol jadi lebih gampang, dan kalian pun sadar kalau ternyata tingkah laku manusia itu mudah untuk diprediksi. Nah, inilah 7 trik psikologi yang harus kalian ketahui. Bukan untuk mengontrol orang lain, tapi supaya lebih paham gimana sebenarnya pikiran kita bekerja. Pertama, kita akan bahas tentang efek pause. Ketika kalian bertanya sesuatu dan lawan bicara memberikan jawaban yang tidak memuaskan, coba diam sebentar. Biarkan keheningan terjadi, sambil tetap menatap matanya. Secara psikologis, keheningan menciptakan ketidaknyamanan, dan otak berusaha menghapus ketidaknyamanan itu, seringkali dengan cara memberikan informasi yang lebih. Penelitian dalam ilmu komunikasi psikologi membuktikan bahwa orang-orang akan berbicara lebih banyak ketika lawan bicaranya tidak banyak merespon. Jadi, kalau mau tahu lebih banyak, maka ciptakan keheningan ini. Dan trik ini bekerja sangat baik dalam negosiasi atau deep talk. Keheningan tidaklah aneh, tapi strategis. Kedua, ada yang namanya efek penyebutan. Jika seseorang yang emosinya berlebihan, dibanding menyuruhnya untuk tenang, coba kamu sebut emosi yang muncul. Misalnya nih, kenapa sih lu sedih banget kalau dengar ini? Atau kayaknya ini benar-benar bikin lu kecewa. Penyebutan ini akan mengaktifkan yang namanya validasi emosional. Penelitian menunjukkan efek penyebutan ini akan membuat intensitas emosi berkurang dengan mengaktifkan bagian rasional di otak. Dan lucunya, setelah itu mereka bakal lebih santai. Bahkan kalau kalian tidak setuju dengan apa yang dikatakan. Satu efek simpel ini bisa ngubah semuanya. Yang ketiga adalah efek jawaban iya atau setuju atau boleh. Otak manusia suka dengan konsistensi. Ketika seseorang menjawab iya untuk sebuah pertanyaan yang simpel, besar kemungkinan mereka juga akan menjawab iya untuk pertanyaan yang lebih merepotkan. Dan hal ini sudah dibuktikan di banyak penelitian. Karena itu, kita sering lihat promosi pemakaian gratis di bulan pertama untuk apapun itu di internet. Karena sekali kalian menyetujuinya, ada kemungkinan bulan berikutnya kalian akan membelinya. Kalau dalam kehidupan nyata mungkin sesimpel kalian bertanya, sebelumnya gue boleh nanya sesuatu nggak? Sebelum akhirnya kalian menanyakan pertanyaan yang sebenarnya ingin ditanyakan. Sekali otak setuju, biasanya otak akan terus setuju walaupun perbedaannya cukup besar. Yang keempat, kecilkan suara kalian kalau mau didengar lebih serius. Ketika emosi memuncak, kita cenderung meninggikan suara. Tapi ternyata dari penelitian didapatkan bahwa ketenangan, suara nada rendah dengan percaya diri sangat berhubungan dengan kontrol kalian di sana. Jadi seharusnya saat mulai ada ketegangan, jangan ikut emosi. Orang malah akan lebih mendengarkan jika kamu tetap tenang. Emosi akan membuat kalian ditolak. Ketenangan membuat kalian diperhatikan. Karena itu ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Dan kelima, ada yang namanya mental framing. Otak kita punya reaksi berbeda terhadap informasi yang sama, namun penyampaiannya diubah. Misalnya, mengatakan 90% kemungkinan berhasil terdengar lebih baik dibandingkan mengatakan 10% akan gagal. Padahal, ya maksudnya sama saja. Para peneliti neuroscience mendapatkan kalau memberikan framing positif terhadap sesuatu akan menurunkan sensitivitas di otak terhadap bahaya. Nah, gunakanlah informasi ini dengan baik. Atasi masalahmu, lakukan eksperimen, dan jadikan kegagalan sebagai data. Otak kalian akan selalu percaya dengan framing yang positif. Trik keenam adalah efek magnet dari penamaan. Mendengar nama kita disebut mengaktifkan sebuah area unik di otak yang berhubungan dengan atensi dan kepribadian. Karena itu, penyebutan nama seseorang saat ngobrol membuat mereka lebih fokus kepada kalian. Tapi lakukanlah secukupnya. Akan terdengar aneh juga kalau seandainya kalian nyebutin nama mereka di setiap kalimat. Kalau terlalu sering, efek ini malah akan memberikan dampak negatif persepsi orang terhadap kalian. Dan trik terakhir adalah aturan puncak akhir. Kita sebenarnya tidak ingat apa yang telah kita lalui dengan akurat. Otak kita bakal ingat cuma 2 kejadian. Kejadian yang paling berkesan dan kejadian di akhir. Penelitian udah buktiin ini berkali-kali.
Karena itu ketika ngobrol, rapat, atau jalan dengan gebetan, usahakan kalian membuat akhir kejadian itu menjadi luar biasa. Karena itu yang akan diingat. Kalian harus percaya diri, lebih ramah, dan lebih asik di akhir. Nah, itulah trik-trik psikologi yang harus diketahui oleh semua orang. Sekalinya kalian mengerti apa yang dipikirin orang lain, kalian berhenti merespons secara refleks. Pikirkan dulu, lakukan trik psikologi dengan cerdas, dan mendapatkan apa yang kalian mau. Pikiran itu sebenarnya mudah ditebak kalau kalian melihat ke arah yang benar.